Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di dalam sholat Jumat bersama, dan kita juga diberikan kebaikan insya Allah dengan kita selalu mengikuti sholat Jumat
berjamaah. Kita mendoakan kepada para penghuni atau penduduk sekitar ini, mudah-mudahan selalu diberikan hidayah untuk selalu bisa hadir di Masjid Al-Jihad, sehingga Masjid Al-Jihad menjadi ramai dan semakin makmur. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang memberikan Jumat berkah berupa hidangan Jumat yang sekarang ini kita letakkan berada di TPQ sehingga tidak banyak mengganggu kegiatan dari para jamaah yang melakukan zikir setelah sholat. Dan alhamdulillah sudah sekali berjalan lancar, tidak ada sesuatu apapun. Tidak lupa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bangsa Palestina mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa merdeka, dan kemudian masyarakatnya diberi kekuatan lahir dan batin, diberikan kekuatan iman dan selalu berjuang demi agama Allah, agama Islam yang kita cintai ini. Untuk selanjutnya, pada minggu yang lalu, Jumat tanggal 13/11, kita sampaikan laporan keuangan, yaitu saldo pada tanggal 3/11 sebesar 2.858.000. Kemudian pendapatan amal 641.000 rupiah, sehingga total 3.498.000 rupiah. Pengeluaran untuk kegiatan kuliah subuh dan khotib sebesar 700.000 rupiah, sehingga saldo sebesar 2.798.000 rupiah. Alhamdulillah kepada para donatur, mudah-mudahan apa yang telah disedekahkan, yang dijariahkan, yang diinfakkan itu merupakan perbuatan yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Perlu kami sampaikan bahwa pada kegiatan terakhir ini kas masjid berada di posisi yang sangat tipis, bukan apa-apa, karena makin tipis betulnya makin baik. Dalam tanda petik bahwa dana yang ada selama ini di masjid kita gunakan untuk kegiatan yang selama ini banyak kegiatan fisik, sekarang ini diprioritaskan pada pembangunan kemanusiaan jamaah, yaitu sering diadakannya ceramah subuh pada hari Kamis. Monggo bagi para jamaah yang menginginkan tambahan ilmu, pada hari Kamis subuh itu selalu kita adakan ceramah. Kemudian hari minggu pertama dan minggu ketiga juga ada ceramah subuh, sehingga kegiatan ceramah subuh kita semakin banyak. Dan mudah-mudahan dengan memaksimalkan dana masjid ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan bagi kita semua, terutama para donatur. Untuk hari ini yang akan bertindak sebagai khotib adalah Al-Mukarram Ustaz Muhammad Mulad Dawilan, kemudian Bilal disampaikan oleh Ustaz Faiz. Mari kita berdoa baik untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina, saudara-saudara kita yang berada di lingkungan kita dapat hidayah supaya menjadi hatinya tergerak untuk selalu datang ke masjid. Dan yang ketiga, untuk para orang tua serta para saudara yang telah meninggalkan kita duluan dengan membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang bertugas kami silakan. Masyurun
المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أوصي والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfir biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, khususnya kenikmatan yang paling besar, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada seorang ulama, beliau mengatakan salatun la budda an tastaqirra fi dhihni. Beliau mengatakan ada 3 hal
yang mana 3 hal ini haruslah setiap orang mengingatnya. Haruslah orang tersebut menanam 3 hal tersebut terhadap dirinya. Karena 3 hal ini siapapun orangnya pasti dia akan mengalami. Baik dia ahli ta'ah, baik dia orang yang selalu melanggar perintah Allah, baik dia orang yang berakhlak ataupun yang tidak berakhlak, pasti dia akan mengalami 3 hal tersebut. Apakah 3 hal tersebut? Yang pertama beliau mengatakan la salamata minan nas. Tidak ada di dunia ini orang yang selamat daripada omongan manusia. Siapapun orangnya pasti akan ada orang yang menjelekkan ataupun yang mengatai buruk kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia, yang memberikan kehidupan kepada makhluknya, tidak selamat daripada omongan-omongan makhluknya, tidak selamat daripada omongan-omongan sesuatu yang dia ciptakan. Ada yang bilang Allah Subhanahu wa ta'ala punya anak, ada yang bilang Allah Subhanahu wa ta'ala ada 3. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah membahas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang memiliki budi pekerti yang agung, akhlak yang mulia, suri tauladan yang sangat baik. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak selamat daripada omongan manusia. Ada orang yang menjelek-jelekkan beliau, ada yang menjuluki Rasulullah SAW gila, ada yang menjuluki Rasulullah SAW tukang sihir. Bahkan ketika anak Rasulullah SAW yang bernama Abdullah meninggal, orang-orang kafir Quraisy menghina Rasulullah dengan menjuluki beliau dengan aktar, yaitu tidak memiliki turunan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman Al-Quran yang membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka orang yang mengejekmu, orang yang menghinamu, mereka lah yang tidak akan memiliki keturunan. Itu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita muliakan, tidak ada yang selamat daripada omongan manusia. Makanya ada sebuah perkataan yang mengatakan law kunta athhar minas salji lan tanju min kalamin nas. Walaupun kita lebih putih, lebih bersih daripada salju, kita tidak akan selamat daripada omongan manusia. Sebaik apapun kita, tidak akan selamat daripada omongan manusia. Lebih-lebih orang yang dia tidak memiliki perilaku yang baik. Oleh karena itu para hadirin, apabila kita mendengar ada seseorang yang menjelek-jelekkan kita di belakang, ada orang yang berkata buruk tentang kita, maka coba kita introspeksi. Apabila memang kejelekan tersebut ada pada diri kita, mungkin itu adalah teguran Allah Subhanahu wa ta'ala melewati lisan hamba-hambanya. Tapi apabila kejelekan tersebut tidak ada, maka biarkan saja. Jangan kita membalas, karena sesungguhnya kejelekan dibalas dengan kejelekan, maka tidak akan berakhir kejelekan tersebut. Tapi kita balas kejelekan orang yang menjelekkan kita dengan kita melakukan perbuatan baik. Biarkan. Karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW, apabila ada orang yang dia menjelekkan orang lain, yang menggibah orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil dosa-dosa orang yang dirasani, orang yang digibahi, lalu diambil diberikan kepada orang yang suka menggibah, orang yang suka menjelekkan orang lain. Alhamdulillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, siapapun orang tersebut pasti akan mengalami la rahata fid dunya. Tidak ada kebahagiaan selamanya di dunia. Hidup di dunia pasti akan ada musibah. Hidup di dunia pasti akan ada masalah.
siapapun orangnya pasti dia akan mendapatkan masalah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan." Allah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan tidak lain tidak bukan untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik. Orang-orang yang terbaik di antara kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya akan mendapatkan ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama mengatakan, orang yang apabila dia pengen hidup di dunia tidak mendapatkan musibah ataupun tidak mendapatkan masalah, maka orang tersebut seperti orang yang pengen berenang tapi dia tidak mau basah. Sungguh amat mustahil. Hidup di dunia bukanlah tempat asli kita. Hidup kita yang sebenarnya adalah di surga. Makanya ketika hidup di dunia, siapapun orangnya, dia akan mendapatkan ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang tersebut mendapatkan musibah antara tiga. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pengen mengangkat derajat hamba tersebut. Mungkin hamba tersebut ahli ibadah, ahli ta'ah, rajin sholat 5 waktu, tapi Allah memberikannya musibah, Allah memberikannya ujian. Tidak lain, Allah pengen mengangkat derajat hamba tersebut. Allah pengen menunjukkan kepada penduduk langit, menunjukkan kepada roh para nabi, para malaikat, ini hambaku. Ketika aku uji dia semakin dekat kepadaku, dia semakin rajin ibadah kepadaku, dia semakin rajin doa kepadaku. Yang kedua, terkadang Allah memberikan musibah, ujian kepada seorang hamba, yaitu untuk menggugurkan dosa daripada hamba-hamba tersebut. Mungkin hamba tersebut sudah terlalu lama dia tidak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hamba tersebut sudah terlalu lama dia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba tersebut sudah terlalu lama di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikannya sebuah musibah, memberikannya sebuah masalah, yang kemudian dengan masalah musibah tersebut Allah menggugurkan dosa-dosa daripada hamba tersebut. Yang ketiga, terkadang Allah memberikan musibah masalah kepada seorang hamba, yaitu untuk mengingat hamba tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hamba tersebut sudah terlalu lama dahinya tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya sudah terlalu lama tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tangannya sudah terlalu lama tidak mengangkat tangan untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah memberikan musibah. Akhirnya Allah memberikan masalah. Dengan masalah tersebut hamba tersebut tersadar bahwasanya selama ini dia sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Siapapun orangnya pasti dia akan mendapatkan masalah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, siapapun orangnya pasti dia akan merasakan la najauta minal maut, tidak ada yang selamat daripada kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, semuanya, baik dia hewan, tumbuhan, manusia, semua akan mencicipi kematian. Orang baik, orang jahat, semua akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah perkara yang gaib, perkara yang rahasia, perkara yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian seorang hamba, tidak lain agar hamba tersebut selalu siap ketika datang kematian dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, boleh kita mencari nafkah, boleh kita mencari rezeki untuk menghidupi anak istri kita, tapi jangan sampai kita lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau bekerja. Rasulullah pernah memanen yang namanya kurma milik orang lain. Rasulullah pernah menimba air milik orang lain kemudian digaji satu kurma. Tapi Rasulullah SAW beliau tidak lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlalu sibuk mencari rezeki
sampai lupa dengan zat yang memberi rezeki. Insya Allah apabila hamba tersebut mencari rezeki kemudian mendekat kepada zat yang memberi rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melancarkan setiap urusan daripada hamba-hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Inna ahsanal kalam wa ablaghal nidam kalam muslimin ila a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbi ighfir warham fa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa taqalibu biha al-usul wa tahinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansur. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal bi quwwatika wa hawlika ya aziz ya muta'al afina minal ahwali ahli dhalal wa juhal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'ala dzikrikum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.